warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4A mata kuliah Biokimia 2 yang beranggotakan saya Sri Devi, saya Rahma dari Elisa, saya Zulfa Noviani. Di sini kami akan menampilkan video tentang siklus asam sitrat. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami siklus asam sitrat. Materi singkat. Respirasi sel terjadi dalam 3 tahap utama. Pertama, molekul bahan bakar glukosa, asam lemak, dan beberapa asam amino dioksidasi menghasilkan fragmen 2 karbon dalam bentuk gugus asetil dari asetil koenzim A atau asetil CoA. Pada tahap kedua, gugus asetil dimasukkan ke dalam siklus asam sitrat. Secara enzimatis, mengoksidasinya menjadi CO2. Energi dilepaskan akan disimpan. Elektron tereduksi NADH dan FADH2. Pada tahap ketiga, koenzim ini teroksidasi melepaskan proton atau H+ dan elektron. Elektron ditransfer ke O2 akseptor elektron terakhir melalui rantai molekul pembawa elektron dikenal sebagai rantai pernapasan. Sejumlah besar energi yang dilepaskan disimpan dalam bentuk ATP melalui proses fosforilasi oksidatif. Reaksi siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat terdiri dari 8 reaksi yang terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama, gugus asetil 2 karbon dari asetil CoA memasuki siklus dengan bereaksi senyawa 4 karbon oksaloasetat atau OAA. Selanjutnya 2 molekul CO2 dibebaskan. Yang kedua, oksaloasetat atau OAA diregenerasi sehingga dapat bereaksi dengan asetil CoA lain. Enzim-enzim yang mengkatalisis reaksi-reaksi ini bergabung melalui interaksi non-kovalen. Kompleks multienzim yang memastikan penyaluran yang efisien dari produk setiap reaksi ke enzim berikutnya dalam jalur tersebut. Reaksi siklus asam sitrat adalah sebagai berikut. 1. Pengenalan 2 karbon sebagai asetil CoA. Siklus asam sitrat dimulai dengan kondensasi asetil CoA dengan oksaloasetat untuk membentuk sitrat. Enzim sitrat sintase adalah homodimer di mana sisi aktif adalah celah antara 2 subunit. Pengikatan oksaloasetat dalam bentuk enzim terbuka menyebabkan perubahan struktural yang menginduksi transisi ke bentuk tertutup sekaligus membentuk sisi pengikatan asetil CoA. 2. Sitrat diisomerisasi untuk membentuk alkohol sekunder yang mudah teroksidasi. Pada reaksi siklus berikutnya, sitrat yang mengandung alkohol tersier diubah secara reversibel menjadi isositrat oleh akonitase. Reaksi dimulai dengan protonasi gugus hidroksil C3 oleh rantai samping histidin yang mendorong pelepasan molekul air. 3. Isositrat dioksidasi menjadi alfa ketoglutarat dan CO2. Dekarboksilasi oksidatif dari isositrat yang dikatalisis oleh isositrat dehidrogenase berlangsung dengan energi bebas sebesar minus 8,4 kJ per mol. Ada 3 bentuk isoenzim dari isositrat dehidrogenase pada mamalia. Isozim atau IDH3 yang membutuhkan NAD+, hanya ditemukan di dalam mitokondria. 4. Alfa ketoglutarat dioksidasi membentuk molekul kedua masing-masing NADH dan CO2. Konversi alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA dikatalisis oleh aktivitas enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase kompleks. Alfa ketoglutarat dehidrogenase, dihidropolipoil transuksinilase, dan dihidropolipoil dehidrogenase. 5. Pembelahan suksinil CoA digabungkan ke fosforilasi tingkat substrat. Suksinil CoA mengandung ikatan tioester dengan energi bebas nilai hidrolisis.
perubahan energi bebas sebesar min 36 kJ per mol. Pemutusan ikatan energi tinggi suksinil CoA untuk membentuk suksinat merupakan reaksi reversibel yang dikatalisis oleh suksinil CoA sintetase, juga disebut suksinat tiokinase. 6. Molekul 4 karbon suksinat dioksidasi untuk membentuk fumarat dan FADH2. Suksinat dehidrogenase mengkatalisis oksidasi reversibel suksinat untuk membentuk fumarat. 7. Fumarat terhidrasi. Fumarat diubah menjadi L-malat dalam reaksi hidrasi stereospesifik reversibel. Perubahan energi bebas sama dengan min 3,8 kJ per mol yang dikatalisis oleh purmase, juga disebut sebagai fumarat hidratase. 8. Malat dioksidasi untuk membentuk OAA dan NADH ketiga. Akhirnya, OAA diregenerasi dengan oksidasi L-malat oleh malat dehidrogenase. Berikut reaksi siklus asam sitrat. Kesimpulan, respirasi sel melibatkan 3 tahap utama, yaitu oksidasi glukosa dan bahan bakar lainnya menghasilkan asetil-CoA. Asetil-CoA dimasukkan ke dalam siklus asam sitrat, melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH serta FADH2. Pada tahap terakhir melibatkan transfer elektron melalui rantai pernapasan untuk akhirnya menghasilkan ATP melalui fosforilasi oksidatif, menyimpan sejumlah besar energi. Itu saja video yang dapat kami tampilkan, semoga bermanfaat. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.